Baik, selamat siang siswa kelas 11. Hari ini merupakan pertemuan kelima mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada pertemuan hari ini, adapun kompetensi dasar yang akan dibahas mengenai memahami hak atas kekayaan intelektual. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian HKI. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan ruang lingkup HKI. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjelaskan prinsip HKI. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan dasar hukum HKI. Istilah HKI atau hak kekayaan intelektual terdiri dari 3 kata kunci. Yang pertama ada hak, yang kedua ada kekayaan, dan yang ketiga itu adalah intelektual. Jadi istilah HKI ini terdiri dari 3 kata kunci seperti ini. Ya, hak itu adalah sesuatu yang mutlak atau yang harus dimiliki. Kemudian kekayaan, sesuatu atau secara abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, dan dijual. Nah, kemudian intelektual, itu berkaitan dengan kecerdasan, daya pikir, produk pemikiran manusia. Jadi ini adalah 3 kata kunci dari istilah HKI. Pengertian HKI atau hak atas kekayaan intelektual. Nah, HKI itu merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Jadi ulangi, secara umum pengertian HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Nah, instansi atau badan yang bertugas untuk mengurusi permohonan pengajuan hak kekayaan intelektual atau HKI itu adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi instansi atau badan yang bertugas mengurusi permohonan pengajuan hak kekayaan intelektual adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini ada beberapa pengertian HKI oleh para ahli. Yang pertama, steward, merupakan hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreativitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Jadi kalian bisa baca di sini, ini ada 3 ahli yang Ibu cantumkan, Meckert dan Stewart. HKI merupakan hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreativitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Ya, yang kedua, Leloka, HKI adalah hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang bersifat khusus. Yang nomor 3, menurut David, HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khayalak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Jadi ini pengertian HKI oleh para ahli yang ketiga ini. Jadi pada intinya hak kekayaan intelektual itu adalah hak yang dimiliki seseorang atas kemampuan kreativitasnya. Jadi kalau seseorang itu memiliki produk atau hasil daya ciptanya sendiri, dia harus mengajukan HKI ini, hak kekayaan intelektual ini, agar ada dasar hukumnya. Jadi tidak diambil oleh atau tidak diakui oleh orang lain. Ini adalah salah satu contoh
Kalau kalian mungkin tadi masih belum mengerti dengan pemaparan pengertian dari 3 ahli itu, HKI itu seperti apa sebenarnya, Bu? Nanti akan ada penjelasan tujuan dari HKI itu seperti apa. Nah, ini contohnya HKI dan produk. Ini desain industri, kemudian merek, hak cipta, hak paten. Nanti Ibu akan kembali ke slide yang ini. Ibu akan jelaskan dulu mengenai hak desain industri, hak cipta, ada hak merek dan hak paten. Ya, jadi ini adalah contoh HKI dan produknya seperti ini. Jadi ada hak desain industri, ada hak ciptanya. Desain industri itu apa? Desain penampilan smartphone atau desain penampakan luar dari smartphone. Nah, ini contohnya. Kemudian hak cipta itu apa? Dalam contoh produk ini, hak ciptanya itu program komputer yang dipakai. Kemudian hak mereknya itu apa? Nah, ini mereknya. Ini namanya merek. Merek itu beda dengan label ya, apalagi kemasan. Di dalam kemasan itu ada label, kemudian merek itu bagian dari labelnya. Nah, ini namanya merek ya, hak merek. Kemudian yang selanjutnya itu ada hak paten. Nah, ini penemuan teknologi berupa komputer dalam ukuran kecil yang dapat dimasukkan dalam saku. Kemudian nanti kalian akan mengetahui desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, ini desain tata letak IC pada rangkaian elektronik di dalam smartphone. Keberadaan HKI sangat bermanfaat khususnya bagi para pencipta. Bu ulangi, keberadaan HKI sangat bermanfaat khususnya bagi para pencipta berbagai kreativitas. Dengan adanya HKI, apabila ada yang meniru karya cipta intelektual seseorang, maka ia berhak untuk menuntutnya. Ya, jadi keberadaan HKI sangat bermanfaat khususnya bagi para pencipta berbagai kreativitas. Dengan adanya HKI, apabila ada yang meniru karya cipta intelektual seseorang, maka ia berhak untuk menuntutnya. Ya, jadi ini pentingnya HKI. HKI atau hak kekayaan intelektual itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hak cipta, yang kedua ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan intelektual dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hak cipta, yang kedua ada hak kekayaan industri. Nah, hak kekayaan industri ini dibagi lagi menjadi 6. Saya perhatikan di sini, hak kekayaan industri ini dibagi menjadi 6. Nah, yang ke-6 ini sudah disampaikan tadi contohnya pada HP smartphone tadi ya. Yang pertama ada hak paten, yang kedua ada hak merek, yang ketiga ada hak desain industri, yang keempat ada hak desain tata letak sirkuit terpadu, yang nomor 5 ada hak rahasia dagang, dan yang nomor 6 hak indikasi geografis. Ya, HKI dibagi jadi 2, hak cipta, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri dibagi lagi menjadi 6. Hak paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Nah, hak cipta itu apa? Nih, hak cipta itu adalah hak khusus bagi pencipta. Ingat, hak cipta itu hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 tentang hak cipta, ini ada pengertiannya di sini. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini merupakan pengertian dari hak cipta. Hak cipta di sini ada subjek hak cipta dan objek hak cipta. Subjek hak cipta itu yang termasuk di sana adalah subjeknya itu pencipta sendiri atau seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, cekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Jadi ini subjek hak cipta itu ada dua, pencipta itu sendiri dan pemegang hak cipta. Nah, bagaimana dengan pemegang hak cipta? Pemegang hak cipta itu siapa? Pemegang hak cipta itu pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas. Ya, yang menerima lebih lanjut hak dari pencipta ini, itu namanya pemegang hak cipta. Kemudian di sini ada objek hak cipta. Objek hak cipta itu ya ciptaannya, hasil dari setiap karya yang dibentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Jadi hak cipta itu ada subjek hak cipta, ada objek hak cipta. Subjeknya itu ada penciptanya, kemudian ada pemegang hak cipta. Sedangkan objek hak cipta itu adalah ciptaannya. Nah, ini yang Ibu sampaikan tadi, hak kekayaan industri. Yang pertama itu ada hak paten. Hak paten itu adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Jadi ini adalah hak patennya. Kemudian yang kedua ada hak merek. Hak merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau barang jasa tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, serta melindungi produsen dan konsumen. Ya, merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk. Sama seperti yang tadi, di HP smartphone yang tadi itu mereknya itu adalah, yang namanya hak merek itu adalah Samsung. Itu namanya hak merek. Ya, merek juga diartikan sebagai tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Ini ada 4 istilah yang terdapat dalam merek. Istilah terdapat dalam merek itu ada 4. Yang pertama ada merek dagang, yang kedua ada merek jasa, yang ketiga ada merek kolektif, yang keempat ada hak atas merek. Ingat, istilah yang terdapat dalam merek itu ada 4. Ada merek dagang, merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan. Merek jasa itu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa jenis lainnya. Ini bisa dibedakan ya. Kalau merek dagang itu yang digunakan pada barang yang diperdagangkan. Kalau merek jasa itu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan. Nah, bagaimana halnya dengan merek kolektif? Merek kolektif ini merek yang digunakan pada barang atau jasa
dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Kemudian yang keempat, hak atas merek. Hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut, memberikan izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama untuk menggunakannya. Ya, jadi diingat ini ada 4 ya, merek dagang, jasa kolektif, dan hak atas merek. Yang ketiga itu ada hak desain industri. Desain adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungannya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis atau memberikan kesan keindahan dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Kemudian yang nomor 4 itu ada desain tata letak sirkuit terpadu. Mungkin ini sangat asing sekali. Kalian dengar desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, sirkuit terpadu itu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang menggabungkan atau mengaplikasikan beberapa elemen. Sirkuit terpadu ini merupakan produk jadinya, sedangkan desain tata letak itu adalah kreasinya. Jadi DTLST ini merupakan tempat dan bentuk di mana otak dari peralatan elektronik tersebut ditempatkan. Biasanya sirkuit terpadu ini bisa ditemukan dalam peralatan elektronik anak-anak, seperti radio, TV, HP, komputer. Nah, ini berkaitan dengan sirkuit terpadu ini, contohnya ini ya, radio, TV, HP, dan komputer. Biasanya menggabungkan antara bendanya, komputernya itu dengan sistemnya. Itu namanya desain tata letak sirkuit terpadu. Jadi, di sana menggabungkan beberapa aplikasi. Oke. Kemudian yang kelima, itu ada rahasia dagang. Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Nah, ingat, rahasia dagang ini informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Ini sama seperti resep ya. Kalau kalian misalnya menjual produk makanan, itu bahan-bahannya itu resepnya biasanya menggunakan rahasia dagang. Hanya pedagang itu sendiri yang memiliki rahasia dagangnya. Kemudian yang nomor 6, itu ada indikasi geografis. Indikasi geografis itu dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Ya, indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam atau manusia ataupun kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Prinsip-prinsip HKI atau hak kekayaan intelektual itu dibagi menjadi 4. Nah, ini ada 4 prinsip HKI. Yang pertama ada prinsip ekonomi. Nah, yang kedua ada prinsip keadilan. Yang ketiga ada prinsip kebudayaan. Yang keempat itu prinsip sosial. Prinsip HKI yang pertama itu ada prinsip ekonomi. Jadi, dalam prinsip ekonomi ini,
Hak intelektual itu berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki atau dapat memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Nah, dalam prinsip ekonomi, hak intelektual yang berasal dari kegiatan kreatif daya pikir manusia itu memiliki keuntungan atau nilai ekonomi. Yang nomor 2 itu prinsip keadilan. Suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Jadi prinsip keadilan ini itu memiliki suatu perlindungan hukum bagi pemiliknya ya atas hasil dari kemampuan atau atas hasil karya ciptanya. Yang nomor 3 itu ada prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang terakhir ini ada prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Jadi pada intinya seperti ini. Ini ada 4 prinsip HKI, ada prinsip ekonomi, ada prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Prinsip ekonomi, hak intelektual itu harus memiliki nilai ekonomi atau memberikan keuntungan. Ya, prinsip keadilan memiliki perlindungan hukum, prinsip kebudayaan, pengembangan dari ilmu pengetahuan sastra dan seni untuk meningkatkan taraf kehidupan. Nah, prinsip sosial ini mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Konsep HKI, kekayaan intelektual, memiliki 3. Di sini ada 3 konsep HKI. Yang pertama itu adalah kewenangan, jadi memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena ada undang-undang yang mengatur. Kemudian yang kedua itu kekayaan, bersifat ciri menjadi milik orang. Yang ketiga itu adalah kekayaan intelektual. Jadi kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia atau kecerdasannya atau daya pikirnya. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan penerapan HKI. Nah, setiap hak yang digolongkan ke dalam HKI harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, tujuan dari HKI ini, jadi ada perlindungan hukum bagi pencipta atas ciptaannya, sehingga orang lain tidak bisa meniru atau tidak boleh meniru karya ciptanya. Untuk itu diperlukan ini. Tujuannya yang pertama adalah antisipasi kemungkinan melanggar HKI milik pihak lain. Yang kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Yang nomor 3, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian usaha dan industri di Indonesia. Jadi ini ada 3 tujuan penerapan dari HKI. Nah, mengenai HKI, pembahasan lebih lanjut nanti Ibu akan paparkan kembali pada materi di e-learning. Akan Ibu tampilkan kembali contoh-contohnya. Ini adalah contoh rahasia dagang yang tadi Ibu sempat sampaikan mengenai rahasia dagang itu apa, resepnya hanya perusahaan itu sendiri yang tahu. Ini adalah contoh rahasia dagang, Ibu ambil salah satu saja contohnya. Ini ada KFC ya. Sekitar 70 tahun yang lalu,
Ini ada cerita sedikit nih, Kolonel Harlan Sanders menciptakan resep KFC dengan 11 bumbu rahasia. Sampai saat ini, resep yang sama masih digunakan di restoran KFC. Resep asli tulisan tangan ini disimpan di tempat yang aman, di Kentucky, dan hanya orang-orang yang terpilih yang mengetahui resepnya. Ini yang Ibu sampaikan tadi, salah satunya mengenai contoh rahasia dagang. Jadi, hanya perusahaan itu sendiri, orang-orang tertentu yang terpilih yang mengetahuinya ya. Nah, demikian Ibu sampaikan mengenai hak kekayaan intelektual. Kemudian Ibu akan lanjutkan dengan prototipe produk barang atau jasa. Nah, ini dalam bahasa Indonesia itu prototipe sering dikenal dengan istilah purwarupa. Jadi kalau kalian mendengar istilah purwarupa itu sama artinya dengan prototipe. Prototipe itu adalah sebuah penaksiran produk melalui satu atau lebih dimensi yang menjadi perhatian. Prototipe produk atau purwarupa produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk yang merupakan tahapan sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa yang akan datang. Jadi kalau kalian misalnya belum mengerti atau belum memahami dengan pengertian ini, sebuah penaksiran produk melalui suatu atau lebih dimensi yang menjadi perhatian. Nah, pada intinya prototipe itu sama seperti rancangan anak-anak. Jadi sebelum produk jadi itu diproduksi harus membuat prototipenya. Ya, ini prototipenya. Ini barang jadinya. Ini namanya prototipe atau purwarupa. Jadi dibuat prototipe ini, apalagi dalam perusahaan-perusahaan yang besar itu biasanya sudah menerapkan ini, membuat rancangannya, baru dia membuat produk jadinya. 3 unsur yang mendasari untuk menilai suatu hasil dari produk sebagai kategori nilai desain yang baik. Nah, prototipe itu juga sering dikatakan sebagai desainnya anak-anak atau rancangannya. Jadi sebelum produk itu diproduksi atau dihasilkan, biasanya dibuat dulu prototipenya atau desainnya atau rancangannya. Nah, jadi ini adalah 3 unsur yang mendasari untuk menilai suatu hasil akhir dari produk sebagai kategori nilai desain yang baik. Atau nilai desain yang baik itu seperti apa? Jadi desain yang baik itu harus memenuhi 3 unsur ini. Ya, desain itu dikatakan baik harus memiliki 3 unsur ini. Ini kalau kalian menghafalnya atau mengingatnya 3E ya, boleh. 3E, ergonomi, estetika, dan ekonomi. Nilai desain yang baik harus memenuhi 3 unsur ini. 3E, ergonomi, estetika, ekonomi. Ergonomi itu artinya kegunaan produknya. Jadi produk itu harus memiliki nilai guna. Estetika itu nilai keindahan produknya. Kemudian ekonomi itu harus memiliki daya beli atau dipengaruhi oleh harga dan kemampuan daya beli konsumennya. Ya, ingat 3 unsur ini, ergonomi, estetika, dan ekonomi. Adapun unsur ergonomis karya kerajinan adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada unsur ergonomisnya. Yang pertama, keamanan. Jaminan tentang keamanan orang menggunakan produk. Jadi ini harus dipikirkan ya. Keamanan itu mengenai jaminan tentang keamanan orang menggunakan produk. Kemudian kenyamanan. Yang ketiga itu keluasan atau flexibility. Wujudnya sesuai dengan kegunaan atau terapannya. Jadi ini unsur ergonomis karya kerajinan itu dibagi menjadi ini 3. Ada keamanan, security, ada kenyamanan, comfortable, dan keluasan, flexibility. Tipe-tipe prototipe itu dibagi menjadi 2. Ada prototipe dimensi pertama, ada prototipe dimensi kedua. Ingat biasanya
kalau muncul soal biasanya anak-anak salah tipe prototipe ini dibagi menjadi dua. Ya, prototipe dimensi pertama dan prototipe dimensi kedua. Prototipe dimensi pertama ini baru dibagi lagi menjadi dua. Nih, tipe prototipe bagi menjadi dua, dimensi pertama dan dimensi kedua, atau sering dikatakan sebagai prototipe menyeluruh. Kemudian prototipe dimensi pertama itu dibagi menjadi dua. Yang ini ya, dibagi menjadi dua. Ada prototipe fisik atau berwujud atau tangible. Ada prototipe analitik itu yang tidak berwujud atau intangible. Contohnya seperti apa, Bu? Prototipe fisik itu adalah prototipe atau rancangan atau desain yang sudah berwujud, yang sudah ada produknya, yang kalian sudah lihat wujudnya. Kemudian yang kedua, prototipe analitik tidak berwujud atau intangible, biasanya ini sering diartikan sebagai desain yang masih berupa gambar dan lain sebagainya yang masuk di komputer. Ya, desainnya itu belum berwujud, belum ada produk jadinya ataupun yang setengah jadinya. Pengelompokan prototipe ini dibagi menjadi 6. Dibagi menjadi 6 kelompok ya. Yang pertama ada prototipe pembuktian konsep, prototipe rancangan industri, prototipe rancangan percobaan, alpha prototype, beta prototype, dan prototipe produksi. Nah, jadi ini pengelompokan prototipe ada 6 kelompok. Prototipe pembuktian konsep itu digunakan untuk menjawab kelayakan produk. Prototipe rancangan industri digunakan untuk memperlihatkan tampilan dan kesan dari produk. Kemudian prototipe rancangan percobaan, fokus prototipe ini adalah untuk memodelkan suatu subsistem dari suatu produk dalam rangka mencapai target performansinya yang ditetapkan. Kemudian yang keempat itu ada alpha prototype. Prototipe yang dibuat untuk melihat komponen dari produk yang diharapkan. Nah, ini mungkin anak-anak pada materi ini yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan prototipe mungkin agak sedikit berat atau kalian akan sulit untuk memahami kalau kalian tidak baca berulang kali. Karena istilah-istilah ini mungkin baru pertama kali kalian mendengarnya. Nggih, Ibu yakin kalian pasti bisa memahami ketika ini dibaca berulang kali. Nanti Ibu akan share kembali pada e-learning. Jadi Ibu sadari betul HKI dan prototipe ini mungkin baru pertama kali kalian dengar. Jadi kalian merasa ini cukup berat sekali. Tapi Ibu yakin kalian pasti bisa dan mampu memahami ketika dibaca berulang kali. Nanti Ibu akan tampilkan kembali contoh-contoh sederhananya agar kalian lebih mengerti. Jadi yang kemudian Ibu akan lanjutkan, ini ada beta prototipe anak-anak. Prototipe yang dibuat sesuai dengan proses sesungguhnya, tetapi mungkin tidak dirakit dengan proses perakitan sesungguhnya. Kemudian yang terakhir itu adalah prototipe praproduksi, percobaan produksi untuk kapasitas terbatas. Oke, ini yang terakhir Ibu akan sampaikan. Prototipe kemasan barang atau jasa. Prototipe kemasan barang atau jasa. Ini penting sekali pemilihan kemasan dalam setiap produk yang nanti akan kalian hasilkan. Kemasan itu bahasa sederhananya atau pengertian sederhananya bisa dikatakan sebagai pembungkus. Ya, kemasan bisa dikatakan sebagai wadah. Ini ada dua pengertian kemasan. Kemasan yang pertama itu pengertiannya adalah pembungkus produk dengan desain kreatif yang bertujuan untuk menyampaikan deskripsi informasi. Yang kedua, kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Jadi,
kemasan ini sangat penting kalian pelajari. Biasanya kadang-kadang masyarakat yang mau membeli produk ataupun mungkin contohnya makanan kemasan, biasanya yang diperhatikan pertama itu adalah kemasannya. Warnanya seperti apa, desainnya seperti apa. Jadi biasanya kemasan itu menjadi kesan pertama seseorang untuk membeli produk kita. Jadi harus dibuat semenarik mungkin. Nah, di dalam kemasan itu ada yang namanya label. Label itu memberikan informasi tentang isi produk di dalamnya. Jadi, label itu memberikan informasi tentang isi produk di dalamnya. Kadang-kadang, tanpa harus membuka kemasan, dengan kalian membuka label itu, kalian sudah tahu produk apa yang dijual di dalamnya. Rasanya apa, teksturnya seperti apa, bahan yang digunakan apa saja, dan lain sebagainya. Nah, di dalam label baru ada yang namanya merek. Ingat anak-anak, label itu bukan kemasan. Biasanya anak-anak sering sekali salah mengartikan ya. Ada kemasan itu pembungkusnya. Di dalam kemasan itu ada yang namanya label. Nah, label itu memberikan informasi tentang isi produk. Biasanya dalam label itu kan ada, kalau produk makanan Ibu kasih contoh satu ya. Di dalam produk makanan itu ada label. Biasanya di sana ada komposisinya apa, penggunaannya bagaimana, cara membuatnya, berat bersih, kemudian tanggal expirednya, kemudian apa lagi, diproduksi oleh perusahaan apa, nomor telepon, lain sebagainya. Itu namanya label. Ya, kalau kemasan tuh ya ada kemasan plastik, ada kemasan kaca, dan lain sebagainya. Ya, kalau merek itu adalah bagian dari label. Misalnya itu ada Nestle. Nah, itu namanya merek anak-anak. Jadi di label itu ada muncul Nestle. Nestle itu kan nama merek ya. Atau mungkin ABC. Itu merek, bukan labelnya. Nge, label itu menjadi satu kesatuan memberikan informasi. Oke anak-anak, demikian yang bisa Ibu sampaikan hari ini mengenai hak kekayaan intelektual dan beberapa pembahasan mengenai prototipe. Selebihnya atau materi yang Ibu sampaikan hari ini akan Ibu lampirkan pada e-learning, jadi nanti kalian bisa baca-baca kembali apa yang sudah Ibu sampaikan. Nanti Ibu juga akan paparkan dengan contoh-contoh yang lebih sederhana agar lebih mudah dipahami. Oke, terima kasih untuk siswa yang sudah join hari ini. Semoga selalu sehat. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa dipahami dan dimengerti dan memiliki manfaat. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu aturkan parama Santi. Om Santi, 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 Om. Oke, selamat siang.